Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urusane dilaksanakan kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Mukarram wal Mukhtaram yang kami muliakan, para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah rutin kajian di Mushola Al-Khudori ingkang mugi-mugi sedayanipun panjenengan hajate dikabulaken kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari rutinan yang mulia ini kecuali dosa-dosa kita semua diampuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Habib Sauki Asegaf yang kami muliakan, Mbak Mita Khudori selaku Sahibul Bait ingkang mugi-mugi selalu dalam penjagaan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang gerimis sahdu ini, di gerimis yang sahdu ini mugi-mugi panjenengan sebagaimana air hujan ini turun, rahmat Allah, ampunan Allah, rezeki dari Allah Ta'ala ngalir buat kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi. Nggih. Tetap semangat taklim. Nah niki tirose ulama niku al ajr ala qadri ta'at. Balasan dari Allah itu sesuai kadar kecapean kita. Kadang kita datang majelis boten hujan, nggih napa nggih? Kadang kita datang majelis aman tenang, tapi pas majelisan kok Jawa, kok udan, kok gerimis, kok macet. Nah ini balasannya pahala dari Allah niku lebih-lebih. Al-ajr ala qadri ta'at, balasan dari Allah itu sesuai kadar kecapean kita. Semakin capek kalau ngeten, insya Allah ganjarannya lebih. Amin Allahumma. Nah yang spesial di malam ini, kenapa saya ngomong spesial? Karena ini kita memasuki bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, dinamakan dengan tahun gajah. Nah ini alhamdulillah kita itu masih panjang umur, sehat walafiat, cek saged menangi bulan Rabiul Awal di jalan-jalan, di masjid, di mushola, dimanapun tempat semarak merayakan hari Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah ini mumpung malam spesial, monggo kula lan panjenengan sareng-sareng sekalian ngaos nggih. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Insyaallah saudara saya Bapak Kaisar ini. Pak Kaisar, monggo mriki. Lurah Lampok niki Pak Kaisar, masyaallah. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung panjenengan kalau ada HP dicatat. Rutinan itu di sini siapapun yang ngaji, kula napa sinten mawon niku kalau rutinan direkam boten napa, dicatet nggih boten napa. Nah niku saya nanti wonten kenang-kenangan hadirin. Nanti kalau kita sudah setahun, 2 tahun kita lihat HP kita atau catatan kita ditulis Rebo pengajian Kiai Haji Adam Malik. Nah niki pembahasannya ngeten. Nah ini nanti ditulis, nah itu damel kenangan. Dan juga pahala nanti kita iso eling, oh biar niku pas pengajian di Mushola Al-Khudori hari Rebo bahasanya ngeten insyaallah manfaat. Nah kula niku seneng umpama wonten kajian napa rutinan niku disuting napa ditulis seneng. Tapi lek dilebokno TikTok jangan ganti son aneh-aneh nggih. Unggel. Aneh-aneh jangan nggih, dikasih ya podcast yang luar biasa insyaallah manfaat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pun ini dikatakan di kitab Nasihatul Ibad, bahwasanya ada 5 perkara kita dianjurkan oleh para ulama berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Loh, bakti kepada orang tua itu apakah cukup ketika mereka masih hidup? Ketika orang tua masih hidup, itu kita dianjurkan bakti. Nggih napa nggih? Dianjurkan bakti, bahkan disandingkan sama Allah, ridhollah fi ridhol walidain. Keridhaan Allah itu terdapat pada keridhaan kedua orang tua. Nah, kalau mereka pas hidup mungkin kita disuruhnya anak tukokno sabun, nah neng pasar belanja, mungkin gitu. Yang kecil-kecil, yang sudah umur, sudah keluarga, nah ibu belikan ini, mungkin cukup itu minta tolongnya. Tapi ketika orang tua sudah meninggal, ketika orang tua sudah meninggal, itu mereka lebih butuh bakti kita ketika mereka sudah meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka lebih butuh bakti kita ketika mereka sudah meninggal. Di kuburan, di biar siapapun kita pasti punya ibu. Mereka di kuburan sendirian butuh kiriman Fatihah kita, kiriman Yasin kita. Nah ini kata beliau, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan ini wonten 5 perkara. Yang pertama kata beliau yaitu selalu mendoakan kepada mereka dan memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Makanya kita kalau dalam Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, warhamhuma, rahmatilah keduanya ya Allah, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana beliau berdua itu mendidik merahmati aku ketika aku waktu masih kecil. Dianjurkan, saya punya guru itu menganjurkan setiap selesai adzan minimal baca doa itu 7 kali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wonten faedah niki saking Mbah Mun nggih. Saking Mbah Maimun Zubair. Ada banyak orang mengeluh tentang rezekinya. Rezeki sempit, seret, masuk kula niki ngomong tok, tapi nggih praktek kadang-kadang gampang-gampang angel. Ngoten nggih. Rezeki sulit dan sebagainya. Katanya Mbah Mun itu gampang. Orang yang rezekinya seret itu lihat dia sama orang tuanya itu hubungannya gimana. Minimal orang yang seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya itu rezekinya pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu doakan. Kalau panjenengan kepingin lebih luar biasa lagi, wonten niku doa birrul walidain. Nah niku rada tebel sendiri. Alhamdulillah dalam sampai sekarang ngamalkan. Doa birrul walidain itu 7 halaman, doa buat doakan orang tua. Nah itu insyaallah kalau panjenengan searching teng Google nopo teng beli di toko kitab, insyaallah wonten doa birrul walidain. Niku saya doa untuk panjang doakan kedua orang tua. Nah cara bakti kita supaya kita ini bisa bakti kepada orang tua itu, aku iki biyen waduh, masa uripe makku iki waduh wis durhaka iki. Gak nurut ambek ibuku bentak aku. Wis ibuku wis mati, wis kadung, wis gak iso lapo-lapo, salah ini. Ini salah. Bakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu sakit dan bisa. Yang pertama itu tadi, mendoakan dan memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Yang nomor 2 yaitu bersedekah atas nama orang tua. Kadang kan kita bersedekah atas nama pribadi. Kalau di masjid misal untuk pembangunan, sedekahnya 10.000, kadang hamba Allah, tulisan hamba Allah. Kadung 2 juta, tulisan Habib Muhammad Bakut, mulo niku biasa iki. Langsung ditulis. Kadung gak disebut, ini ada sumbangan dari orang baik yang bernama bulan di bulannya gak disebut ngamuk. Tapi saya itu punya sahabat luar biasa. Sahabat saya ini kaya raya orang, kaya raya sukses luar biasa. Kalau Idul Fitri, Lebaran itu kan biasanya bagi-bagi angpau, nggih. Nah dia itu kalau ngasih angpau anak kecil itu dia harus bilang, ini atas nama ibu ya, ini atas nama ibu, ini dari ibu, ini dari ibu. Saking muliakannya orang tua, itu luar biasa. Jadi bersedekah. Makanya kalau ada pembangunan masjid maupun anak-anak yatim, kalau panjenengan mau saya nyumbang itu sudah saya, bantu nyumbang itu saya. Tapi kalau panjenengan nyumbang bantu atas nama orang tua, nah niku langkung saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya titip buat pembangunan masjid atas nama orang tua saya. Saya titip untuk anak yatim atas nama orang tua saya.
Bukannya terus enak ya mau oleh pahala gak, nah itu. Nah kita dapat pahalanya juga lebih-lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang nomor 3, sambung silaturahmi dengan kerabat mereka. Jangan sampai ketika orang tua meninggal kita wis waduh bilang biyen koncone bapak, iki benan koncone ibu ais. Yo kamu urus aku dhewe ini salah. Nggih, sambung, tetap sambung, seneng. Ya Allah iki anake koncoku. Ya Allah iki anake dulurku. Nggih. Kalau sekarang nggak bisa tatap muka wonten WhatsApp. Niki ibu-ibu semerap WhatsApp napa mboten? Semerap WhatsApp nggih. WhatsApp niku tepung Bu, ditambahi roti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang itu dengan ketikan saja itu kita bisa nyambung silaturahmi. Mencaci pun dari ketikan bisa. Mungkin ini sama rutinan musola al-Khudori tiang soleh-soleha insyaallah. Nah ini sambung silaturahmi kepada kerabat mereka yang sudah meninggal, dianjurkan seperti itu. Yang nomor 4, nah ini kalau bisa, umroh niku sunnah. Hukumnya umroh niku sunnah, haji niku wajib bagi yang mampu. Bukan hanya finansial saja, mentalnya, psikisnya mampu, dia sanggup berangkat haji, nah niku saya. Tapi haji kalau yang lebih saya lagi, ya ini nomor 4, yaitu mengumrohkan atau menghajikan orang tua. Nah niki saya. Dan dia senengi ibu ditelepon, biasanya telepon, Assalamualaikum Bu, orang duit nganggur 200. Iki anak pokok ini. Kemarin anak sing bakti niku, Assalamualaikum Bu, labbaik Allahumma labbaik. Lho apa nak? Labbaik Bu, paspor tak siapno saiki berangkat umroh. Nangis bahagianya orang tua itu hadirin, maka jasad kita diharumkan atas api neraka. Saking seneng nombungkan orang tua itu ganjaran itu. Mengumrohkan atau menghajikan orang tua yang sudah meninggal bisa diumrohkan juga, bisa. Nah ini laku saya luar biasa. Seneng di kuburan itu dapat saldo pahala terus. Karena apa? Anaknya yang bakti. Seneng kalau anaknya ngaji kayak gini. Jangan sampai waduh awak dhewe iki wis kabur gak iso ngaji mulai cilik. Aku lek ziarah ibuku ning kuburan langsung, Bu, Assalamualaikum, Bu tak wacono Yasin nggih. Lewat YouTube, Bu. Lewat YouTube. Ono iklan iso video mana? Bu, niki Bu, Yasin di setengah MP3. Baterainya tak ini Yasin ini terputus hadirin ngono nih. Ini luar biasa. Yang nomor 5 yaitu tidak meratap terus-terusan, meratap menyesali sampai ingin bunuh diri. Waduh, naudzubillah min dzalik. Kata para ulama ini dosa besar hadirin. Jasadnya gak diterima sama Allah Ta'ala kalau orang naudzubillah dimugi sedoyo ndak sumpet jadi ahli seneng kabeh insyaallah nggih. Nek orang kadung depresi, sumpet langsung ada niatan seperti itu. Nah, ini tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau orang tuanya meninggal jangan meratap terus. Ibu mati 3 tahun gitu terus, 4 tahun gitu terus. Jangan, bangkit, doakan, sodako atas nama orang tua, dibacakan tahlil, dihauli, nanti kusai. Okay? Ini insya Allah 5 perkara ini adalah cara bakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi penting, okay. Sebagaimana di zaman Nabi Musa, okay. Kalau nanti ceritain. Di zaman Nabi Musa itu kan Nabi yang kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini berkata kepada Allah, Ya Rabb, arini rafiqi fil jannah. Ya Allah, tunjukkanlah, kasih tahu saya ya Allah siapa tetangga saya, bestie saya nanti di surga itu siapa. Lalu Allah mengatakan, wahai Musa, nanti sahabatmu di surga tetanggamu itu Fulan bin Fulan sekarang di pasar dodolan daging. Sekarang sahabatmu di surga tonggomu itu di pasar jualan daging. Wahai Musa, itu wis kamu cari ono dia itu sahabatmu di surga. Penasaran Nabi Musa neng pasar, ketika di pasar ciri-ciri orang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi ini, waduh, Masya Allah ini rambutnya gondrong, ngoten nggih, di kitab itu diceritani kayak preman, bahasa Arabnya preman nggih, tangannya full tato, nogo sari, gedang goreng
Full tato, kalau kalau curang tato lagi, full tato rambutnya gondrong warna-warni, kalau lagi, tidak bisa komunikasi, nek ngomong ngegas terus, sampai dia ngomong kompor mur-mur dewi kan, ngegas soalnya, kalau masalah Muhammad. Tanya Nabi Musa, aduh, mosok iki kodok udah suruh korek, mosok kayak gini, tapi Nabi Musa taslim, sudah pasrah kepada Allah. Tanya, Mas, sampean ini kerja apa? Aduh, gak komunikasi, orangnya kasar, ngomong kasar. Saya, tenono. Akan ngomong aja ini. Nabi Musa digitukan. Nggih. Tenono lek kon kate ketemu aku kok. Mari aku dodolan ketemu aku. Oh, Mas, siap. Terus dia kalau jualan daging itu saya naik dewe. Akhirnya setelah itu dia pulang, kaget Nabi Musa ini penasaran amalan apa yang menyebabkan dia masuk surga. Lan teman. Bukan terus sama nih kok, oh iya anjir, awakku iki tahajud bengi mboten lihat mboten. Akhirnya pulang ke rumahnya, sampai di rumahnya dia lihat rumahnya itu gubuk, tapi ada satu tempat yang dibersihkan sama dia, dicuci baunya wangi, ada seorang wanita di situ. Tanya Nabi Musa, Mas ini siapa Mas? Oh ini ibu saya ini ngerawat ibu saya 30 tahun sudah, 30 tahun. Saya tidak kerja, maksudnya saya tidak nitip, saya tidak semangat berjuang mulai muda, saya tidak nikah karena saya ingin merawat ibu saya, jaga ibu saya. Terus ngapunten, ibunya itu kalau ngomong tidak jelas, ada stroke di mulutnya. Dia ngomong tidak jelas. Terus ngomong gitu terus ibunya. Nah Musa penasaran, Mas ngapunten, yang diomongkan ibu sampean ini apa? Wah terus biasa itu. Ibu saya ini bingung cara makasih ke saya ini dengan cara seperti apa. Saya merawatnya, saya jaga, cuma bingung cara makasih. Cuma mesti saya ingat kok omongan ibu saya 30 tahun yang lalu itu. Apa Mas kalau boleh tahu? Ibuku itu selalu mendoakan gini waktu sehat. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anakku sing potongannya kok ini, ya Allah, besok konten Nabi Musa di swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Doanya orang tua ini. Ya Allah, jadikan anakku ini ya Allah temannya Nabi Musa besok di surga. Nabi Musa terus boten, aku ini Nabi Musa, boten. Nabi Musa dengan tawadhunya, Masya Allah, Allah Ta'ala mengijabah doa ibumu. Aku dapat kabar bahwa kau dan aku ini nanti besok di surga kita bertetangga, kita bersahabat. Allahumma sholli ala Muhammad. Doa orang tua hari ini boten wonten hijabe. Jadi hati-hati dengan tangisan orang tua. Lain tangisan bahagianya orang tua itu kemerdekaan bagi kita. Kalau tangisan murkanya orang tua kepada kita, waduh itu harus cepat-cepat minta maaf itu. Minta ridhonya orang, ridhollah fi ridhol walidain. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ke makalah yang selanjutnya. Ada ini masih adzan, kita dengarkan adzan. Setelah itu kita lanjut taklim lagi. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut malih hadirin nggih. Selanjutnya dikatakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu ada 4 perkara yang mengangkat seseorang itu di derajat yang tinggi, walaupun ilmunya sedikit. Walaupun dia bukan lulusan pesantren, tidak pernah mondok, mungkin ilmunya sedikit, tapi Allah Ta'ala mengangkat derajatnya dengan 4 perkara ini. Maksudnya Imam Junaid itu, selagi kita mungkin tidak ada ilmu, tapi jangan lepas dari 4 perkara ini. Nanti kita derajatnya dinaikkan oleh Allah SWT. Kata beliau Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu yang pertama yaitu sabar, tiang sing sabar. Sabar, tiang sing sabar, tidak emosian, dan itu derajatnya ditinggikan oleh Allah walaupun ilmunya sedikit. Wonten cerita si sabar dan si syukur. Orang yang sabar dan yang syukur antara suami istri. Ada suami istri masuk surga karena syukur, ada masuk surga karena sabar. Nah ini subhanallah, suami istri masuk surga karena sabar dan syukur. Si suami masuk surga, masya Allah. Nih, suaminya masuk surga dengan dikatakan oleh malaikat, kau masuk surga karena kau ini syukur. Iya benar malaikat, saya ini syukur, saya punya istri cantiknya luar biasa, pintar masak, tidak tahu rasan-rasan, de oma kena no aku, wonge masya Allah, tidak nuntut belanja seminggu, sebulan 100.000 cukup. Ibu-ibu temeriki sebulan 100.000 cukup no betul. Bisa bapaknya diblokir ya aneh banget ya. Nah ini masuk surga karena syukur ini si suami. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Saya harus ini punya istri luar biasa. Lihat masuk surga, masuk surga. Istrinya masuk surga juga. Ditanyai oleh malaikat, kamu bisa masuk surga kamu? Ya Allah Pak, ya Allah malaikat, saya ini masuk surga ini karena sabar luar biasa. Bojoku iki wis welek. Bojoku ngapunten wis gak kena mumet detail luar biasa. Nih, waktu wis kula nek ganyang luar biasa tapi kula sabar. Nih, wis kata malaikat masuk surga nih. Ini insyaallah ibu-ibu dan bapak-bapak di sini solihin solehat kabeh insyaallah nggih. Insyaallah ibu-ibu sebulan dapat 10 juta dari bapak-bapak nggih. Nggih, Pak nggih. Bapak langsung lalu saya ngambil. Allah Muhammad. Yang nomor 2, kata Imam Junaid, orang bisa naik derajatnya karena murah hati. Romantis, murah hati. Ingat hadirin, kalau hati itu baik, segala sesuatu di dalam tubuh kita itu baik. Kalau hati kita tidak baik, segala sesuatu di dalam diri kita tidak baik. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Tawadhu. Jangan sampai pikiran, oh tiang tawadhu niku bajuke compang camping, gak sandalan ning dindi. Kadang tidak seperti itu. Kadang orang seperti itu terus diduduki, terus dia merendah, oh kula niki ancen gak iso apa-apa. Iya, awakmu gak iso apa-apa. Ngamuk langsung. Ngomong apa awakmu? Nah, ini keliru nih. Tawadhu itu letaknya di hati, rendah hati. Tidak merasa bisa apa-apa, tidak merasa jadi apa-apa. Orang semakin tawadhu, kata baginda Nabi Muhammad SAW, man tawaddu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, Allah Ta'ala ngangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Jadi tawadhu. Nabi itu pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhor. Saya ini pemimpin anak cucunya Nabi Adam, tapi saya tidak pernah sombong. Niku kanjeng Nabi. Rendah hati, bukan rendah diri. Jangan sampai terus kita blosor, rendah hati, penting itu hati. Soalnya Allah Ta'ala itu melihat hambanya dari hatinya. Niat baiknya, Allah Ta'ala yang Allah pandang itu bukan baju kita aslinya. Bukan baju kita, bukan pertama hati. Hatinya, walaupun bajunya Versace bajunya. Baju Versace itu luar biasa, mahal. Kalau orang itu belum tentu sombong juga yang pakai itu. Tapi hatinya rendah hati, merasa nak miliki apa-apa, itu yang luar biasa. Sampai ada quotes, sepatu emasnya Fir'aun itu terdengar di neraka. Sedangkan
sandalnya Bilal bin Rabah niku terdengar di surga. Nih, Allah Ta'ala itu melihat hatinya. Yang Allah Ta'ala pandang itu hatinya. Murah hati. Nih. Orang itu walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi dia murah hati, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 4, yang nomor 3 yaitu dermawan, loman. Dermawan. Walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi dia dermawan. Nah ini dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saya pernah mengatakan orang mau sodako itu dihadani oleh 70.000 setan. Mau sodako itu berat. Sampai ada cerita dari guru saya Ja'far pernah mengatakan, ada satu cerita, ada satu orang dengar pengajian, orang kalau mau sodako itu dihalangi 70.000 setan. Kadang kita kalau Jumatan masuk ke kota amal, keliru masuk 50.000 niku getun apa getun? Kadang-kadang getun kan? Waduh, atau 20.000 kali 2.000 lan podo awakne. 20.000 dan 2.000 ini sama warnanya. Kadang yang masuk 20.000 itu kadang kaget. Nah itu 70.000 setan menghalangi ojo sodako. Saya ono kepentingan ini, saya ono keperluan ini. Setan itu bisiki gitu. Setan ini yadri bimajrud dam, mengalir di darah-darah kita yang kita nggak sadari. Nah, setan itu masuk dari situ nanti. Ada satu orang duduk dengarkan tausiah Ustaz, orang mau sodako itu dihalangi 70.000 setan. Ngamuk dia, jangankan setan, tuyul dan bayu dengar pun tak ketaki Pak Ustaz. Aman tuh, saya mau sodako 70.000 setan tak babati kabeh. Saya itu pulang dia, dilawan nafsunya dilawan. Makanya ini diskus saya foto sih. Ketika nafsu ini makanya dikatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Orang itu kalau bisa membersihkan jiwanya, itu dia lebih bagus daripada malaikat, lebih afdol daripada malaikat. Kalau dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Tapi kalau dia sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, ngapunten sampai dia ini dikatakan di kitab-kitab, dia lebih rendah daripada hewan. Kalau dia sudah terkekang oleh nafsunya. Makanya ketika Allah Ta'ala itu menciptakan nafsu, diciptakan oleh Allah Ta'ala nafsunya manusia ini, jebret. Ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, man anta, siapa engkau? Nafsu ini mengatakan, anta wa ana ya Rabb. Engkau ya saya. Disiksa lagi sama Allah Ta'ala, dijebret-jebret lagi sampai dihidupkan lagi. Tanya lagi Allah, man anta, siapa kamu? Anta wa ana, engkau ya saya. Sampai 3 kali sama Allah Ta'ala disiksa seperti itu, dihidupkan lagi nafsunya. Lalu nafsunya mengatakan, ya Rabb, anta Rabbi wa ana abdu. Engkau ini Tuhanku ya Allah dan aku ini hambamu ya Allah. Nafsunya sudah tunduk. Nah ini hamba yang luar biasa. Sampai akhirnya sudah kembali ke cerita si orang membunuh setan ini. Pulang ke rumahnya, buka lemari, ngambil uang di lemari. Saya mau sedekah ke anak yatim piatu, ke masjid, ke pembangunan madrasah. Saya mau sedekah. Tidak ada yang boleh menghalangi saya. Jadi ambil. Tidak lama kemudian istrinya keluar dari rumah. Mas, apa itu? Anu mama jadi yang niat bunuh setan ini. Ngapunten mah. Loh, apa itu? Uang apa itu? Ini mah mau sedekah. Kate sedekah. Kale balik mau duwe ning Mario. Listrik kudu bayar, sekolah anak kudu bayar, sing dulu pengalaman itu. Ada masalah dalam listrik gunung bayar, sekolah anak gunung bayar, paketan guru, COD gunung sampean bayar, balik nang duwe lah, ndak ada sedekah. Iya mama. Pas dibalik nomane duwe iki. Langsung ning ustaz. Kaget ustaz. Masya Allah ya apa? 70.000 setan sudah dibunuh. Nggih ustaz, alhamdulillah 69.999 sudah saya bunuh semua. Bok-bokan saya tani Pak Ustaz. Ibu-ibu saya tani ini yang belum saya selesaikan Pak Ustaz, wis nggak jadi sedekah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cuma analogi aja ya. Jadi sedekah itu saking beratnya kita dinahan itu seperti itu. Mugi-mugi sedaya suwuk ya ahli sedekah kabeh. Nggih. Yang nomor 4 yaitu akhlakul karimah, akhlak yang mulia.
mumpung ini bulan kelahiran baginda Nabi. Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus oleh Allah di tengah-tengah akhlak buruk kaum jahiliyah. Nabi Muhammad datang dengan menyempurnakan akhlak yang mulia. Diajari oleh Nabi, diajari luar biasa. Sampai Nabi itu beberapa orang yang ketemu Nabi itu beriman karena lihat wajahnya aja sudah beriman. Tahu bukan wajah pendusta, bukan wajah pembohong. Wajahnya sopan, sering tertawa, sering senyum. Nabi itu diriwayatkan Nabi sering senyum. Makanya senyum itu saudara. Tapi jangan sampai senyum ngomong dewe, Pak. Nanti ku bahaya nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai seketika hadirin Abu Jahal itu. Abu Jahal itu menyuruh satu orang yang bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini adalah tukang roasting dulu di Mekah. Sering buat syair. Setelah buat syair diumumkan di depan Ka'bah, menghina masyarakat Mekah siapa, tapi dia dibayar. Pintar yang buat syair jelek itu pintar. Nah dia ini dibayar mahal oleh Abu Jahal, disuruh, Hasan bin Sabit, kamu tak kasih job desk untuk buat syair menghina Muhammad. Oh siap, laksanakan. Setelah itu Hasan bin Sabit ini ikuti kegiatannya Nabi 3 hari 3 malam. Mulai Nabi keluar rumah, mulai Nabi bermuamalah dengan manusia, bagaimana Nabi mengorangkan orang, bagaimana Nabi ini berakhlak di tengah-tengah manusia. Sampai Nabi pulang ke rumahnya lagi, Hasan bin Sabit ini mengikuti Nabi supaya nyari materi mencacinya itu gampang. 3 hari 3 malam hadirin, Hasan bin Sabit ini nganggur, gak menerima apapun kecuali melihat kemuliaan yang ada pada diri Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Hasan bin Sabit ini datangi kanjeng Nabi, mengatakan di depan Nabi Muhammad, ya Muhammad, bolehkah aku ini memujimu? Langsung, yang dia pintar buat syair cacian, dia langsung ngomong, tidak apa-apa wahai Hasan bin Sabit. Apa? Ngomong apa loh? Yang biasa kita dengar di qasidah Qomarun nih, kita kan sering dengarkan sholawatan qasidah, wonten qasidah Qomarun. Itu karangannya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit mengatakan seperti ini. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam dalidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasau. Ya Muhammad, wa ajmalu min kalam taraqatu aini, yang lebih indah daripada dirimu wahai Muhammad, yang lebih bagus daripada wajahmu ini Muhammad, tidak pernah aku jumpai dengan kedua mata. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam dalidin nisa. Dan yang lebih baik daripada dirimu wahai Nabi Muhammad, tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kau diciptakan, kau dilahirkan, tidak ada cacat sedikit pun di dalam dirimu wahai Muhammad. Wa ajmalu min kalam taraqatu aini wa ahsanu min kalam dalidin nisa. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasau. Seakan-akan engkau waktu diciptakan itu milih saking indahnya wajahmu ini wahai Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan mata-mata kita yang sering bermaksiat ini hadirin, yang sering merendahkan orang lain mungkin, atau yang sering berdosa ini besok bisa memandang wajah suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Dan sampai ini ada hubungannya di makalah selanjutnya. Akhirnya setelah itu dia masuk Islam, mengucapkan syahadat di depan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini di makalah selanjutnya di Nasolibat ini dikatakan Ata'arifu, apakah kamu mengetahui iblis itu pernah menangis dengan 4 perkara? Panjenengan semerap iblis Pak? Bu? Kok blok nih pas kalau ngomong iblis ini? Kuda nih. Iblis ini pernah menangis teriak karena 4 kali. Pernah nangis, pernah ngamuk karena 4 perkara ini. Yang pertama ketika dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk sama Allah taala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Anak khairun minhu, kata iblis. Dengan santai isjudu li Adam fasajadu illa iblis di Quran. Aba wastakbar. Disuruh sujud semua itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, aba wastakbar. Dia merasa enggan dan sombong. Apa jawab iblis? Anak khairun minhu, saya lebih baik dari dia ya Allah. Engkau nyipta dia dari api, dia dari tanah. Saya lebih baik. Nah orang yang kadang ngomong saya lebih, saya. Makanya orang kalau berilmu beradab itu ngomong fakir, saya ini dengan merendahkan diri.
dalam, saking rendahnya, bukan rendah diri ya, rendah hatinya itu luar biasa. Iblis itu gitu, saya lebih baik daripada dia, saya lebih ahsan daripada dia. Nih, akhirnya dikutuk sama Allah Ta'ala, dia nangis, dia menyesal. Yang nomor dua, ketika diusir dari surga. Dulu iblis itu takmirnya surga juga, takmirnya surga. Diusir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, direndahkan, dihinakan. Yang nomor tiga, ketika dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nangis. Dia tahu bahwa waduh, sudah wis Nabi Muhammad, Nabi yang memang ditunggu orang-orang, sudah Nabi akhir zaman, penutup para Nabi sudah, setelah Nabi Muhammad selesai. Dia menangis sejadi-jadinya. Yang nomor 4, ketika diturunkan suratul Fatihah. Ketika surat Fatihah diturunkan, iblis ini ngamuk. Jadi luar biasa. Masya Allah, pembahasan malam ini senang saya karena ya ada pembahasan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga. Ini adalah bulan mulia hadirin. Rabiul Awal adalah bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Ayo panjenengan sedoyo yang ada kegiatan apapun di desa-desa panjenengan, di kampung, hadiri Maulid Kanjeng Nabi. Karena di zaman sekarang ini amalan yang kita ini ngomong saya cinta Allah, niku saya. Tapi pintu cinta kepada Allah niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah di Quran. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, semua manusia, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kiblatnya sholat niku Ka'bah hadirin, tapi kiblatnya arwah, kiblatnya roh kita niku Kanjeng Nabi Muhammad. Bagus, kita lihat apa yang diajarkan Nabi. Sebelum makan kita suruh cuci tangan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Nanti setelah mau tidur, Nabi ngajari doa Allahumma barik lana fima nganggur apa ya? Nabi ngajari doa. Nabi ngajari doa sunnah, kalau nggak bisa dengan sunnah yang besar, sunnah yang kecil-kecil, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi. Nabi itu sunnahnya kalau bicara orang dari belakang, Nabi itu tidak noleh separuh badan ini. Separuh badan itu kurang etika, kurang adab. Kalau bisa dijak omong itu badannya muter balik. Nah itu termasuk akhlak mulianya Kanjeng Nabi. Jadi akhlak yang kecil-kecil dulu, sunnah-sunnah yang kecil kita ngikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Kulo niki nggih saged nirono selebrasine Ronaldo niku saged lho. Ngoten nggih. Tapi suri tauladan kita, imam kita ya Nabi Muhammad SAW. Dia cari ternyata juga minum secara duduk niku secara medis nggih bagus. Iki ajarannya Kanjeng Nabi. Nggih. Luar biasa, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi mulai sekarang, apalagi di bulan Maulid ini, kita kenali Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perbanyak sholawat umat Kanjeng Nabi. Saya itu ingat Gus Rohim. Gus Rohim niku ketua Majelis Riyadul Jannah. Gus Rohim niku pernah sanjang ngeten. Pokoknya amalan paling bagus untuk nyampe hajat kita kepada Allah ini 3S. Waduh, napa niku Gus Rohim sanjang tengulak. Yang pertama itu sholat 5 waktu pas tepat waktu. Karena Kanjeng Nabi itu ngomong pada sahabat, ada sahabat tanya, ya Rasulullah mah ya afdhalul a'mal. Amalan apa yang paling sempurna ya Rasulullah? Ada riwayat yang lain, idkhulus surur fi qalbi mu'min. Masukkan rasa bahagia kepada orang muslim, orang yang support, yang kalau kita kasih senang bahagia hatinya. Nggih. Karena menghancurkan hati orang mukmin itu seperti menghancurkan Ka'bah. Jadi hati-hati ini. Terus jenguk orang sakit itu disemangati. Nggih. Terus juga ada adab-adabnya. Datang kepada orang sakit, alhamdulillah saya bertamu kemarin tetangga saya sakit mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam tak tamu nih sampai keliru gue. Tambah orang bu, nggih, yang sakit. Terus disemangati. Jangan sampai menyambangi orang sakit ya Allah. Kau bawa ini mati. Wah ini keliru aja ini. Disemangati, insya Allah nemu jalan keluar, didoakan dua. Nah ini adab-adabnya seperti itu. Nggih. Karena
nyambangi orang sakit itu pahalanya besar hadirin. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk haknya seorang muslim kepada muslim yang lain seperti itu. Hanya muslim itu kepada muslim yang lain itu pertama kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, kalau ada muslim itu kita haknya dia itu mendapatkan salam dari kita. Dan juga haknya kita mendapatkan salam dari Waalaikumsalam. Nih. Terus ketika bersin, nih, kalau bersin itu mengucapkannya Alhamdulillah. Nah, sunnah bagi yang mendengarkan membalas yarhamukallah. Nih, yarhamukallah. Yang nomor 3 yaitu ini, ketika ada orang sakit, muslim yang sakit, haknya dia itu kita jenguk, ya kita jenguk, tapi dengan menyemangati kata-kata positif, jangan sampai ya wis gitu mateni semangati, insyaallah kayak gini angel warase kok ya ojo lagi. Terus yang nomor 4 menerima undangan, mendatangi undangannya seorang muslim. Kalau dia punya undangan, kita hanya mereka itu ya kita datangi undangannya. Itu hanya muslim atas muslim yang lain. Yang nomor 5, haknya seorang muslim adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya seorang muslim itu menziarahi memandikan jenazah. Seperti itu. Itu hanya muslim kepada muslim lainnya. Lanjut yang terakhir perkataan dari Imam Nawawi bahwasanya ini orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita termasuk dari golongan ini, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang sering menyediakan makan dan minum untuk orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, it'amun ja'i khairu min sab'ina jami'. Mengasih makan kepada orang yang kelaparan, yang kehausan ngasih minum itu lebih afdol daripada panjenengan dirikan 70 masjid. Kasih makan orang yang kelaparan, ngasih minum itu pahalanya ganjarannya besar. Orang yang hidupnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu orang yang sering menyediakan makanan dan minuman untuk orang lain. Yang nomor 2 orang yang memberikan ilmunya secara ikhlas. Ikhlas ngasih ilmu, ngasih bimbingan, bukan hanya ilmu agama aja. Oh, saya itu pintarnya di bidang mobil, kasih ilmu mobil, oleh mobilmu kok macet, gini. Dan oleh omamu ono gini, ya kasih ilmunya secara ikhlas. Yang nomor 3 yaitu orang yang selalu mengalah dalam urusan kebaikan. Orang yang gampang ngalah cuma ngalah dalam hal yang baik ya, bukan ngalah dalam hal yang jahat. Yang nomor 4 orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Katakan ulama salaf itu kalau doakan Allah yukatsir amsalat, mudah-mudahan Allah membanyakkan orang seperti engkau. Gampang urusan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Itu nanti urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 5 orang yang selalu ngajak silaturahmi. Silaturahmi ini faedahnya luar biasa. Nyambung silaturahmi itu manjangkan usia. Memperlancar rezeki, ngampuni dosa-dosa kita, termasuk sunnah para nabi juga silaturahmi. Yang nomor 6 mendoakan orang lain dengan ikhlas. Karena kalau kita doakan orang lain itu malaikat mengatakan wala kal mislu, dan engkau juga seperti doa yang itu. Jadi hati-hati hadirin. Kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain, kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain, itu malaikat mengatakan wala kal mislu, dan engkau seperti yang kau doakan juga. Makanya sebaik-baik doa yang pasti kabul itu kita doakan saudara kita diam-diam secara ikhlas. Ya Allah, mudah-mudahan dia gue motor. Ya Allah, mudah-mudahan dia urusannya digampang sampai Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu orang yang memberikan waktunya dengan ikhlas. Nah ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, meluangkan waktunya. Yang nomor 8 sabar dengan akhlak yang mulia. Akhlak niku kadang akhlak niku capek. Gini apa gitu? Orang yang berakhlak itu capek kadang-kadang. Harus gini ke orang, harus gini. Energi sosialnya capek. Cuma ganjarannya itu gede di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 9 yaitu orang yang menyenangkan hati orang lain. Ya kayak tadi, afdhalul a'mal itu idkhalus surur. Sebaik-baik amal adalah memasukkan rasa bahagia kepada orang lain. Disemangati. Makanya
Kalau ada orang galau, orang sumpah, kita semangati. Cuma jangan sampai bablas. Ono wong suaranya gak enak gitu. Nyanyi suaranya gak enak. Kok niki tak delok-delok iso mlebu Indonesia Idol ngene. Melo sakoko enak suara menang pasti kon. Sampai di Indonesia Idol diguyu-guyu wae. Karena motivasi kita ini keliru tadi. Nih. Yang nomor 10 yaitu orang yang memberikan petunjuk baik kepada orang lain. Ngasih petunjuk yang baik, ngasih pengertian yang baik kepada orang lain. Kita kalau siapa orang, ini kata-kata luar biasa. Siapa orang yang memberikan petunjuk kebaikan kepada orang lain dan orang lain itu melakukan, dia akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat daripada orang yang lain lakukan itu. Contoh saya mengajarkan panjenengan mungkin, ayo pakai siwa, karena siwa itu sunnah. Panjenengan selalu pakai siwa, nah saya dapat pahala. Panjenengan juga bisa melakukan ke tetangga panjenengan, ke orang-orang terdekat. Ayo sholat sunnah, moco tasbih, moco sholawat, bukan oleh pahala. Nah kita juga dapat pahala-pahala juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes mugi-mugi insyaallah kula lan panjenengan sedaya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan keluar dari segala masalah-masalah kita. Berkat bulan yang mulia ini Allah Ta'ala mengkabulkan segala hajat-hajat kita, memudahkan semua urusan kita, menghilangkan sumpek-sumpek dalam hati-hati kita, dan kita berdoa kepada Allah setelah panjang umur dan sehat walafiat Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, istiqomah mengikuti rutinan di Mushola Al-Qudori ini. Apapun ini sumber kebaikan dalam diri ini. Kalau tinggal ini konten rutinan kajian saya luar biasa pada dengan hati ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajlihi wa ajlihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqadin wa ma qadatallahumma lana min amrin faj'al akibatahu rasyadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ngapunten sedaya kelepatan, monggo kula lan panjenengan salat Isya berjamaah.